sejahtera selalu buat kita semuanya. Kita bertemu dan berjumpa kembali pada sesi awal perkuliahan pada sesi kali ini yang berkaitan dengan kantor depan 2. Di mana pada sesi hari ini nanti kita akan belajar berkaitan dengan RPS atau rencana pembelajaran semester. Yang mana pada semester ini kita akan bersama-sama belajar ya berkaitan dengan apa saja yang nantinya akan dikupas, dimengerti, dipahami yang berkaitan dengan mata kuliah ada di kantor depan ya. Jadi dengarkan baik-baik pada awal sesi semester ini akan kami jelaskan satu persatu, di mana nanti kita ada beberapa poin yang harus kita laksanakan ya di dalam pembelajaran perkuliahan ini. Itu ya. Baik. Nah, sebetulnya di dalam materi perkuliahan itu ada 2 termin ya. Ada yang pertama adalah ada 7 kali pertemuan ya, dan nanti yang termin kedua juga ada 7 kali pertemuan. Namun memang ada beberapa kebijakan yang nantinya akan kita padatkan sesuai dengan kalender akademik yang akan kita sharekan juga. Nah, pada termin yang pertama ini sesuai dengan RPS atau tadi yang sudah saya jelaskan itu rencana pembelajaran semester. Yang pertama adalah mengenai ruang lingkup front office 2. Ya, nanti apa saja yang akan kita pelajari, akan kita pahami pada semester ini. Ya, akan kami jelaskan pada sesi kali ini. Jadi di dalam step by step yang ada di perkuliahan ini nanti, yang pertama yang berkaitan dengan ruang lingkupnya. Apa saja itu yang berkaitan dengan ruang lingkup yang dipelajari di front office 2 ini. Ya, begitu ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah terminologi front office 2. Apa itu terminologi? Yang berkaitan dengan istilah-istilah yang sering dipakai pada operasional kantor depan. Dan tentunya juga diimbangi dengan English Day, di mana di setiap awal operasional kita harus biasakan di dalam berbicara secara English ya. Jadi kita belajar agar nantinya pemahaman yang berkaitan dengan bahasa asing, terutama di bahasa Inggris itu mampu kita pahami betul-betul pada setiap lini operasionalnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan struktur organisasi. Tentunya ini struktur organisasi yang ada di front office. Dari mulai tingkat top manajernya front office dari FOM hingga pada yang terbawah atau di rank and file. Lalu juga kita kupas mengenai operasionalnya. Apa saja yang ada di front office department. Itu yang ketiga. Ya. Lalu pada yang pertemuan yang keempat berkaitan dengan mekanisme kerja di operasional front office. Ya, jadi ini adalah sambungan ataupun kelanjutan dari yang sesi ketiga tadi. Jadi ini kita perdalam lagi ya berkaitan dengan mekanisme kerja yang ada di operasional harian front office. Itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita paham ya, istilahnya mengerti, memahami apa yang berkaitan dengan mekanisme kerjanya, lalu kita lanjut mengenai alur penanganan tamu hotel. Nah, nanti kita kupas juga ya
bagaimana step by step-nya di dalam menangani alur penanganan tamu hotel, baik itu yang individu, walk-in guest, corporate, sampai ke grup dan VIP. Ya, nanti itu akan kita kembangkan lagi di termin yang kedua nanti. Ya, kalau ini adalah penanganan alur penanganan tamu hotel secara umum. Ya, nanti yang termin kedua akan kita pahami step by step-nya secara spesifik, terutama di bagian VIP dan juga grup. Nah, itu ya. Selanjutnya, sesi yang ke-6 atau pertemuan yang ke-6 berkaitan dengan prosedur layanan check-in tamu. Nah, ini kalau tadi kita memahami mengenai alurnya penanganan tamu, kalau dari bagaimana cara untuk penerimaan reservasi langsung, bagaimana dengan walk-in guest dan lain sebagainya. Lalu yang ke-6 ini masih sama, istilahnya kelanjutan dari yang kelima tadi, yaitu prosedur layanan check-in tamu. Memang yang berkaitan dengan operasional di front office itu saling keterkaitan satu sama lain. Jadi tidak boleh potong-potong kompas. Gitu ya. Nah, di termin pertama ini kita tutup dengan sistem layanan penunjang di front office. Di sini apa saja yang berkaitan dengan layanan-layanan yang ada di front office itu. Ya, mulai dari layanan di business center, dari di lobby, ya, itu apa saja yang akan dikondisikan. Nah, itulah penutupan di termin yang pertama. Ya, jadi silakan nanti dipelajari, dipahami step by step-nya. Ya, begitu. Baik, lalu kita lanjut ke termin yang kedua. Ya, sama ada 7 ya. Jadi materi perkuliahannya yang kita buka di termin kedua ini adalah pengertian fungsi dan peran front office kasir. Nah, kalau tadi mengenai penanganan alur tamu itu adalah berkaitan dengan reception, ya. Sekarang kita harus memahami juga pengertian fungsi dan peranan dari front office kasir. Memang ini semua yang berkaitan dengan front office sekarang sudah melebur jadi satu, yaitu yang namanya front desk agent. Ya, di situ di front desk agent itu adalah istilahnya multitasking, ya, antara ada receptionnya, dia juga harus bisa reception, harus bisa telepon operator, harus bisa reservasi, dan juga harus bisa menangani proses pembayaran tamu. Nah, namun di sini kita pahami step by step-nya yang ada di front office kasir yang merupakan bagian daripada front desk agent. Nah, itu ya saya. Jadi nanti kita harus paham dulu ya mengenai pengertiannya, fungsinya seperti apa, dan peranannya dalam operasional keseharian yang ada di front office. Nah, kelanjutannya adalah prosedur operasional di front office kasir. Kalau tadi kita hanya memahami mengenai fungsi dan peranan, sekarang kita harus juga paham mengenai berkaitan dengan operasionalnya, tata kelolanya yang ada di front office kasir. Jangan sampai nanti kita pahamnya hanya setengah-setengah saja. Nah, seandainya sudah paham mengenai di front office kasir, maka kita juga harus paham mengenai metode penentuan harga kamar. Seperti apa itu? Ya, kita seorang front office atau front desk agent harus paham yang berkaitan dengan metode penentuan harga kamar. Ya, biasanya itu kan ada berbagai macam tipe kamar. Dan bagaimana cara-cara penentuannya, ya, termasuk nanti yang berkaitan dengan pola-pola yang ada pada setiap description yang dikondisikan oleh pihak front desk agent. Nah, setelah kita paham mengenai itu, kita juga tidak boleh lengah dan juga harus fight di dalam penanganan keluhan tamu. Karena yang berkaitan dengan guest contact, yang berkaitan dengan front office itu
langsung dengan tamu. Makanya bagaimana seorang front desk agent itu paham di dalam menangani keluhan tamu. Mudah-mudahan yang namanya keluhan itu jarang. Karena apa? Setiap front office menjaga betul berkaitan dengan service excellent. Dan akhirnya nanti biasanya zero complaint. Nah, itulah yang biasa diterapkan atau slogan-slogan yang ada di front office yang merupakan gerbang utama sebuah hotel. Nah, itu ya. Ya, selanjutnya setelah kita paham cara penanganan keluhan tamu, cara menciptakan service excellent, dan bahkan tercipta zero complaint. Itu makanya kita juga harus paham mengenai bagaimana prosedur penanganan VIP guest atau tamu-tamu penting. Ya, nanti akan kita kupas tuntas seperti apa kriteria-kriteria yang disebut dengan VIP guest, ada VVIP dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita kupas secara detail. Nah, setelah kita paham mengenai prosedur penanganan VIP guest, selanjutnya kita harus paham juga mengenai prosedur penanganan grup. Karena kita ketahui bahwa grup merupakan penyumbang potensial pada operasional hotel. Selain bangket, tentu saja seperti itu. Ya, jadi kita harus paham bagaimana cara menangani sebuah grup, baik itu grup dari government, dari corporate maupun dari FIT. Termasuk juga nanti grup-grup yang tamu-tamu repeater atau langganan. Nah, terakhir pada termin ini kita akan bahas bersama berkaitan dengan handling check-out baik itu VIP maupun juga grup. Nah, nanti juga tentunya kita juga akan bahas juga check-out tamu biasa seperti apa, kalau check-out VIP seperti apa, kalau check-out seperti grup seperti apa. Nah, itulah yang berkaitan dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang ada di front office 2 ini. Semoga yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan tak lupa ini ada tugas ya, ada tugas yang berkaitan dengan pemahaman materi kali ini, yaitu apa? Mahasiswa dimohon memberikan kesimpulan. Sekali lagi, mahasiswa dimohon memberikan kesimpulan yang didapatkan terkait pemahaman mata kuliah front office 2 yang baru kami jelaskan tadi. Nah, kesimpulan dari tiap mahasiswa merupakan bukti presensi kehadiran mahasiswa. Dan ini dikirim melalui Google Classroom. Ya, kemarin kita sudah ada di Google Classroom, ya, ada kodenya, ya, dan ini dikirimkan paling lambat besok hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 jam 12 siang. Ya, ingat kodenya GL6KBEF. Nah, itu ya, itu kami tunggu partisipasinya. Tetap semangat dan tetap jaga fokus dimanapun kita berada dan tetap semangat di dalam menimba ilmu. Demikian dari saya, terima kasih dan selamat pada semuanya. Amin.